Ya, sudah kelihatan ya, saya perbesar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada siang hari ini saya akan memaparkan hasil PKM kelompok kami, yaitu tentang pelatihan pengelasan dasar SMAW untuk guru dan siswa jurusan TKR SMK Mandiri Cirebon. Ya, di mana saya sebagai ketuanya, kemudian dibantu oleh Pak Muhammad Ghazali dan Pak Notali Soekarno dari Unperba. Nah, jadi latar belakang kami mengadakan PKM ini yaitu yang pertama, banyak jurusan dari TKR di SMK Mandiri Cirebon ini yang bekerja di industri itu di luar dari keilmuan yang mereka pelajari, Mbak. Ya, contoh ada yang ditempatkan di bagian pengelasan, ada yang di bagian permesinan, dan ada yang di bagian painting atau pengecatan. Jadi tidak semua jurusan TKRO itu nanti bekerjanya di industrinya di bagian otomotif, tapi ada yang di bagian pengelasan, permesinan, dan lain-lain. Nah, kemudian tujuan kami memberikan pelatihan ini kepada mereka yaitu yang pertama, melatih guru dan siswa jurusan TKR SMK Mandiri Cirebon dengan pengetahuan dasar pengelasan, yaitu di bidang Side Metal Arch Welding atau bahasanya yaitu las listrik. Nah, kemudian yang kedua memberikan masukan kurikulum tentang muatan lokal ya kepada jurusan TKRO untuk tambahan pengelasan, muatan lokal tentang pengelasan sehingga bisa diberikan bekal untuk siswanya ketika nanti mereka lulus. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu membuat modul dan job sheet pengelasan dasar SMAW untuk jurusan TKRO SMK Mandiri Cirebon sebagai bekal nanti apabila mereka membuat mata pelajaran tambahan atau muatan lokal untuk pengelasan nanti sudah siap untuk modul dan job sheet-nya. Nah, yang selanjutnya ya tinjauan pustakanya yaitu dulu penelitian terdahulu tentang pelatihan pengelasan, ya ada tiga yang kami citasi, yaitu pada pelatihan pengelasan SMAW diberikan kepada warga desa Balesari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, untuk membuat produk seperti pagar, kemudian sebagai dasar berwirausaha. Kemudian pelatihan pengelasan juga dapat digunakan sebagai bekal berwirausaha dan mencari pekerjaan bagi pemuda Karang Taruna Desa Ngampel, Ngusian, Jombang. Dan yang terakhir yaitu pelatihan pengelasan SMAW juga dapat meningkatkan keterampilan pekerja pengelasan di Desa Rumah Tiga Kecamatan Teluk Kota Ambon sehingga efisiensi waktu penyelesaian produk dapat tercapai. Nah, dari ketiga artikel ini, pelatihan pengelasan ini memberikan dampak positif bagi pesertanya, Mbak. Ya, di mana keterampilannya itu dapat meningkat ya. Kemudian yang tadinya apa namanya durasi waktunya itu lama untuk mengelola suatu produk bisa lebih cepat karena mereka lebih mahir. Nah, dan juga untuk para peserta yang dari Karang Taruna bisa sebagai bekal untuk berwirausaha. Nah, kemudian target dan luaran PKM ini yang pertama, targetnya itu membekali guru dan siswa SMK dengan pengetahuan dan keterampilan las SMAW. Kemudian luaran yang dihasilkannya yaitu modul dan job sheet dasar pengelasan SMAW yang dapat digunakan oleh jurusan TKRO sebagai apa ya dasar ketika mereka akan mengadakan atau membuat mata pelajaran mulok atau muatan lokal tentang pengelasan. Kemudian hasil pelaksanaan programnya itu akan di-upload atau dipublikasikan melalui media surat kabar elektronik, website ya, dan juga jurnal pengabdian masyarakat. Nah, ini nanti rencananya saya sudah komunikasi dengan Cuplik ya. Rencananya mau dimasukkan ke dalam situ untuk publikasi elektroniknya, kemudian jurnalnya nanti akan diinputkan di jurnal Abdimas yang punya Polindra terbitan bulan April. Nah, kemudian untuk metode pelaksanaannya ya untuk PKM ini yaitu dengan mulai kita perencanaan dan koordinasi dengan SMK Mandiri, kemudian jika sudah kita membuat modul dan job sheet-nya disesuaikan dengan apa namanya kemampuan levelnya untuk SMK, kemudian kita lakukan pretest kepada siswa atau pesertanya, kemudian pelaksanaan pelatihannya, kemudian setelah selesai pelaksanaan pelatihan kita berikan post test lagi, kemudian kita analisis atau evaluasi hasil pretest dan post test, kemudian didapatkan kesimpulan dari PKM yang kita laksanakan, kemudian selesai. Nah,
Pelaksanaan yang sudah kami lakukan yaitu kemarin ya, Selasa sampai Rabu, tanggal 1 sampai 2 November 2022, waktu pelaksanaannya jam 8 sampai jam 4 sore, dalam tempat pelaksanaan untuk PKM-nya itu di Lab Welding Center, Gedung GSC lantai basement Politeknik Negeri Indramayu. Nah, jumlah pesertanya itu yang kami undang itu 20 orang sebenarnya ke SMK Mandiri untuk datang ke Polindra, tapi yang izin satu sakit, jadi 19 orang. Nah, kemudian jumlah instruktur 3 ya, ada saya, kemudian Pak Gozali dan Pak Nota Ali Soekarno, dan juga jumlah tim pembantu 2 orang mahasiswa untuk menyiapkan bahan praktek dan lain-lain. Nah, kemudian pelaksanaannya ini adalah gigan pretest. Jadi sebelum mereka memasuki pelatihan atau praktek atau pemberian materi, kita lakukan pretest terlebih dahulu untuk mengukur kemampuan dasar mereka tentang pengelasan dasar SMAW. Nah, ini didapat nilainya rata-rata seperti ini ya, yang ada pada tabel di samping. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan pemberian materi ya, baik secara teori maupun secara praktek secara langsung, yaitu tentang bahaya pengelasan, kemudian K3 dan pengelasannya termasuk APD atau alat pelindung diri, kemudian cara setting mesin dan peralatan las yang digunakan, kemudian pembacaan dan fungsi elektroda, kemudian cara menyalakan dan mematikan busur las, dan yang terakhir yaitu posisi pengelasan dan cacat pada hasil pengelasan. Ini materi yang disampaikan saat teori maupun praktek secara langsung. Nah, kemudian untuk praktek pengelasannya sendiri kita sesuaikan dengan level SMK, yaitu pada posisi di bawah tangan. Ngelasnya berarti platnya ditaruh di bawah tangan secara mendatar. Kemudian yang kedua adalah pengelasan posisi horizontal. Ya, di mana plat itu kita taruh di atas ya dengan posisi horizontal. Ngelasnya horizontal bukan di bawah tangan lagi. Nah, seperti ini ya untuk dokumentasinya. Ya, jadi kami mengajari peserta di Lab Welding Center di Polindra di bagian lantai basement. Nah, ini hasil pengelasan dari peserta, kami mengambil sampelnya ya. Di mana ini adalah yang T ini model T adalah posisi horizontal, kemudian yang bawah ini adalah posisi flat atau di bawah tangan. Hasil pengelasannya mereka seperti ini. Nah, kemudian ketika sudah dilakukan pemberian materi dan praktek, kemudian kita lakukan post test di hari kedua. Nah, post test di hari kedua ini didapatkan ada peningkatan nilai. Yang tadinya di pretest itu rata-rata 50, ini rata-rata sudah hampir 60 sampai 70-an. Nah, kemudian dari hasil post test ini kita lakukan analisis hasil pretest dan post test dengan menggunakan uji gain. Nah, ketika dianalisis, maka didapatkan nilai rata-rata N-gain atau nilai gainnya adalah 0,41, Mbak. Ya, ini yang kami berikan warna kuning, di mana 0,41 ini masuk ke dalam kategori sedang, ya tidak rendah ataupun tinggi. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas kegiatan PKM ini memiliki dampak yang sedang terhadap peningkatan kemampuan peserta dalam bidang pengelasan dasar SMAW. Seperti itu. Nah, kemudian untuk kesimpulannya ya, setelah dilakukan analisis pretest dan post-test dengan menggunakan rumus gain didapatkan rata-rata nilai gain adalah 0,41 dengan kategori efektivitas adalah sedang. Hal ini membuktikan bahwa ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta tentang pengelasan dasar SMAW setelah mengikuti kegiatan PKM ini. Nah, ini foto penyerahan modul dan job sheet kepada Kepala Sekolah SMK Mendari Cirebon oleh Pak Kajur ya, Pak Dedi Suwandi. Itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.